Tapi gimana sih biar semua pengeluaran itu tercatat dengan rapi dan gak ada yang kehilangan jejaknya? Jawabannya ada di jurnal pengeluaran kas. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu jurnal pengeluaran kas? Ini yang aku bisikin. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas itu merupakan bagian dari jurnal khusus yang mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau arus kas keluar. Nah, kira-kira apa sih Kak fungsinya? Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan kalau jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat semua pengeluaran yang terjadi di perusahaan. Tapi buat apa sih kita nyatet semua pengeluaran itu? Emangnya penting? Penting banget dong. Sini aku jelasin fungsi dan bukti-buktinya. Jadi, fungsi utama dari jurnal pengeluaran kas adalah supaya perusahaan itu bisa tahu kemana aja uang yang pergi dari akun perusahaan kita. Nah, itu juga fungsi lainnya untuk mengkontrol keuangan perusahaan dan juga memudahkan untuk pencatatan laporan keuangan. Nah, selain itu, jurnal pengeluaran juga membantu kita buat mastiin transaksi. Bukti transaksi kita itu sah karena pada saat pencatatan jurnal, bukti transaksi seperti nota, kemudian faktur, itulah yang jadi landasan dasar pencatatan kita ke dalam jurnal. Intinya, jangan lupa buat menyimpan dan mencatat jurnal pengeluaran kas ya. Gimana cara nyatet transaksi yang benar di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal? Sini aku kasih tahu format dan langkah-langkahnya. Nah, jadi formatnya tuh kayak gini nih. Dimana di posisi paling atas itu ada tanggal, ada nomor bukti, ada siapa sih krediturnya. Jadi kreditur itu adalah kepada siapa perusahaan itu membeli barang dan juga ataupun membayar jasanya. Nah, di sampingnya itu ada akun-akun yang terkaitan nih. Misal ada akun pembelian atau purchase dan juga ada akun utang dagang atau akun payable. Nah, di sampingnya ada akun serba-serbi atau order account. Nah, gunanya itu untuk mencatat akun yang frekuensinya tidak sering terjadi. Nah, di sisi kredit ada cash in bank dan juga ada potongan pembelian atau purchase discount. Nah, setelah kalian tahu mengenai format jurnal pengeluaran kas, saat ini aku mau nunjukin nih gimana sih langkah-langkah pencatatannya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi transaksi. Jadi kita harus memastikan bahwa transaksi itu benar-benar adalah transaksi bukti kas keluar atau yang menyebabkan arus kas keluar dari perusahaan. Kemudian yang kedua, kita harus memverifikasi dokumennya. Jadi kita harus menelusuri nih, benar adanya nggak sih transaksi itu melalui dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis akun yang berkaitan. Misalnya akun pembelian, maka pembelian secara tunai, maka akun yang berkaitan adalah akun purchase dan juga cash in bank. Nah, step yang keempat adalah kita mulai mencatat di jurnalnya. Misalnya ada transaksi tanggal 1, maka kita bisa mencatat tanggalnya terlebih dahulu, kemudian mencatat nomor buktinya, kemudian mencatat siapa sih krediturnya atau kepada siapa sih perusahaan itu membayar, kemudian kita mengidentifikasi akun di sisi debit dan di sisi kreditnya. Pastikan hal itu balance ya. Kemudian yang kelima, kita harus membuat rekapitulasi dari jurnalnya biar kita bisa next ke tahapan berikutnya, yaitu membuat buku besar. Nah, tadi kan udah dijelasin format dan langkah-langkahnya. Sekarang aku kasih tahu 3 contoh transaksi yang masuk ke jurnal pengeluaran kas. Yuk, kita bahas satu-satu. Nah, berdasarkan contoh soal yang pertama, kita memasukkan transaksi ini di cash payment journal dengan akun purchase di sisi debit dengan nominal Rp7.800.000 dan PPN income di sisi debit dengan nominal Rp780.000 serta cash in bank di sisi kredit dengan nominal Rp8.580.000. Oke, next lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan soal ini, maka masuk ke jurnal cash payment journal dengan account payable di sisi debit dengan nominal Rp110.550.000 dan cash in bank di sisi kredit sebesar Rp107.233.500 dan ada merchandise inventory di sisi kredit sebesar Rp3.316.500.000.
Oke, next kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka transaksi ini masuk ke cash payment journal dengan akun account payable di sisi debit sebesar Rp50.900.000 dan cash in bank di sisi kredit dengan nominal Rp50.900.000. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari ketiga jurnal ataupun ketiga transaksi tersebut. Oke, langsung saja ke transaksi yang pertama. Ini merupakan transaksi pembelian dari sebuah perusahaan, di mana dia membeli persediaan barang dagang dengan secara tunai. Jadi tidak ada namanya utang ataupun hutang. Lalu dampaknya apa? Dampak yang pertama itu akan berpengaruh kepada buku besar akun kas. Jadi pada buku besar akun kas itu akan berkurang saldonya sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Lalu dampak yang kedua adalah ke akun merchandise inventory ataupun ke bagian tabel merchandise inventory. Itu akan bertambah sesuai dengan persediaan yang dia beli. Lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, transaksi yang kedua merupakan pembayaran utang atas tanggal bla 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 bla. Nah, jadi si perusahaan itu membayarkan utangnya yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, jadi di sini akan berpengaruh tentunya ke buku besar pembantu utang. Itu akan berkurang sesuai dengan utang yang dibayarkan. Lalu di situ kalau ada diskon itu akan berpengaruh ke merchandise inventory ataupun persediaan barang dagang, itu akan di sisi kredit sebesar diskon yang dia dapatkan. Lalu dampak yang berikutnya merupakan sama seperti yang tadi, yaitu ke buku besar di bagian kas. Itu akan berkurang sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Lanjut ke transaksi yang ketiga. Nah, transaksi yang ketiga ini merupakan pembagian sebagian utang yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi ini sama seperti tadi, ini merupakan transaksi pembayaran utang. Jadi akan berpengaruh ke buku besar pembantu utang sebesar nominal yang dibayarkan, lalu ke buku besar akun kas itu akan berkurang sesuai nominal yang dibayarkan. Nah, jadi itu merupakan dampak-dampak dari ketiga transaksi tersebut. Oke, cukup sekian dan terima kasih.